Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Ferdinand dengan NPM 1817051014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem security atau keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah daftar isi, dan ini adalah 7 poin yang akan menjadi bahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah apa itu hacker atau pengenalan singkat terhadap hacker. Selanjutnya adalah teknik footprinting. Yang ketiga adalah tools Nmap, penggunaan Nmap. Yang keempat adalah SQLi atau SQL injection. Yang kelima adalah PDF crack. Yang keenam adalah enkripsi dan dekripsi. Yang ketujuh adalah FTP. Pertama, apa itu hacker? Hacker adalah seorang ahli yang memanfaatkan pengetahuannya untuk menganalisa, memodifikasi, dan membobol masuk ke jaringan atau perangkat demi keuntungan tertentu. Keuntungan yang dimaksud beragam, tergantung jenisnya. Istilah hacker pertama kali digunakan pada awal tahun 80-an dan kemudian berkembang luas. Yang pertama adalah white hat hacker, yaitu peretas bertopi putih, yaitu pakar keamanan komputer yang meretas sistem untuk mengevaluasi kelemahan guna menyarankan peningkatan sistem. Peretas bertopi putih ini biasanya bekerja dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau sebagai pekerja lepas. Selanjutnya adalah black hat hacker, yaitu peretas yang berbeda dengan kedua jenis lainnya, ya. Yaitu dia menggunakan keterampilan dan pengetahuannya itu untuk melakukan aktivitas yang ilegal, seperti mencuri data, merusak sistem, ataupun mengambil alih sistem. Yang ketiga adalah grey hat hacker. Untuk peretas yang ini itu di antara topi hitam dan putih. Jadi terkadang mereka bisa meretas dengan tujuan yang lebih pragmatis atau egois itu, ketimbang pengembang sistem keamanan. Grey hat hacker bertindak secara tidak etis dan ilegal, namun tidak terlibat dalam aktivitas kriminal seperti black hat hacker. Jadi ibaratnya adalah hacker yang nanggung. Selanjutnya adalah red hat hacker. Ini dapat dikenal juga sebagai hacktivism atau peretas melakukan tindakan dengan tujuan menyampaikan pesan politik, ideologis, sosial, atau agama. Biasanya juga mengungkap informasi rahasia dengan berbagai alasan seperti mendukung kebebasan informasi, membuat pernyataan, dan lainnya. Selanjutnya adalah script kiddies. Nah, ini adalah peretas yang tidak memiliki atau memiliki pengetahuan tentang hacking yang rendah, namun dapat melakukan hacking dengan menggunakan tools yang dibuat oleh orang lain. Yang hanya bermodalkan koneksi internet dan sedikit pengetahuan mengenai komputer. Dan ini adalah hacking phase. Yang pertama adalah reconnaissance. Jadi pada tahap ini, si hacker melakukan pengamatan kepada target guna mendapatkan informasi gitu. Selanjutnya adalah scanning, memperoleh informasi mengenai internet, port, sistem operasi, dan hal lainnya tentang target. Jadi pada dua fase yang pertama ini, mereka mencari informasi dan kelemahan atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk masuk ke dalam sistem. Setelah mengetahui semua itu, lalu masuklah ke gaining access atau merancang blueprint kelemahan dari target yang didapat dari tahap recognition dan scanning. Jadi ini ya mencoba mendapatkan akses dari kelemahan-kelemahan tersebut. Selanjutnya adalah maintenance access. Setelah masuk sistem, selanjutnya dia akan mencoba mendapatkan hak akses ke target dan mempertahankan aksesnya tersebut itu. Biasanya dengan cara mencari password dan username dari adminnya, dari user role adminnya, sehingga dapat keluar dan masuk kapanpun mereka mau gitu. Jadi seakan-akan membuat celah agar dapat dimasuki kembali. Selanjutnya adalah clearing attack. Jadi di sini hacker itu membersihkan jejak peretasannya. Tujuannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri dari pelacakan atau trace dari target tersebut. Selanjutnya adalah footprinting. Apa itu footprinting? Footprinting juga dikenal sebagai pengintaian, adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem target dan entitas milik target. Untuk mendapatkan info ini, hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Dan ini adalah tools-tools yang dapat digunakan untuk melakukan footprinting. Yang pertama adalah Nmap, yang kedua adalah Whois,
Selanjutnya ada NSLOOKUP. Yang keempat ada dig, lalu WhatWeb, The Harvester, Sublister, POV, dan RecountNG. Dan informasi yang didapat saat footprinting biasanya adalah operating system dari mesin target, itu dari targetnya menggunakan OS apa, Linux atau Windows. Selanjutnya adalah data firewall. Selanjutnya adalah IP address, lalu network map-nya, security configuration dari targetnya, email ID dan password, lalu server configuration, URL, selanjutnya adalah VPN. Lalu Nmap itu apa? Nmap itu adalah network mapper, adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Leon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel port tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Jenis-jenis informasi tambahan saat menggunakan Nmap adalah terbuka, berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan atau listening untuk koneksi paket pada port tersebut. Lalu ada di filter, bahwa sebuah firewall, filter, atau penghalang jaring lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Lalu yang tertutup, port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Selanjutnya tidak difilter ketika mereka menganggap probe Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Selanjutnya adalah open filter dan close filter ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Lalu selanjutnya TSCLI. Apa itu SQLI? SQLI itu adalah SQL injection, singkatan dari SQL injection, sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data atau database dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter lolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau structured query language, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya jalankan tidak sesuai harapan. Toolsnya itu terdapat dua, manual dan tools. Untuk manualnya bisa menggunakan website tersebut, manual SQL injection-nya. Jika ingin menggunakan tools, terdapat banyak juga, yaitu SQL Map, ada JSQL injection, ada BBQSQL, dan seterusnya. Untuk parameter ada dua, SQLi manual dan SQL Map. Untuk yang manual itu hack, ada comment out, end statement, wildcards. Lalu untuk SQL map ada URL, atau check URL, min DBS, cek database, tables, cek table, columns untuk mencek kolom. Lalu selanjutnya adalah DUM atau DUM data. Dan min D adalah select database, min T select tables, min C select column. Selanjutnya PDF crack. Apa itu PDF crack? PDF crack adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source. Mendukung penanganan keamanan standar revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi brute forcing. Didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan, pembandingan sederhana, pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika sandi pengguna diketahui. Untuk selanjutnya adalah enkripsi dan dekripsi. Apa itu? Enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Dekripsi sendiri adalah lawan dari enkripsi. Itu proses pengembalian yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, ciphertext, menjadi sebuah yang dapat dimengerti, yaitu plain text. Untuk enkripsi sendiri, kita dapat menggunakan PGP toolsnya, singkatan dari Pretty Good Privacy, dan merubah sebuah program yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. PGP tools ini juga bisa dapat mendekripsi suatu file.
Selanjutnya juga ada VeraCrypt, perangkat lunak deenkripsi disk open source. Selanjutnya adalah FTP. Apa itu FTP? FTP adalah File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server, upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP sendiri pertama kali dikeluarkan pada tahun 71, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC (Request for Comments). FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti protokol TCP, IP pada umumnya, ini didasarkan pada model klien dan server. Fungsi FTP server dan kegunaannya. Fungsi FTP saat ini digunakan paling banyak adalah untuk melakukan hosting terhadap website yang kita buat ke dalam internet. Lalu fungsi lainnya seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Dan ini adalah selengkapnya fungsinya, yaitu mengupload halaman ke website yang hosting tadi, lalu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk dilampirkan dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, lalu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tanya itu, banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah memudahkan pengguna memindahkan file dari satu ke tempat yang lainnya. Dan ini adalah aplikasi FTP client, ada FileZilla, WinSCP, dan GFTP. Selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai tools-tools yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti Nmap, SQL Injection, dan PGP Tools. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menggunakan Zenmap untuk melakukan network mappingnya. Dan di sini saya sudah menentukan target dari proses ini, yaitu www.thundertiger.com. Dan untuk mempersingkat durasi video juga, saya telah melakukan scanningnya. Dan di sini profil yang digunakan adalah IntentScan. Masih banyak lagi profil lainnya, dan ini digunakan sesuai kebutuhan. Misalnya ini ada IntentScan, all TCP ports, maka semua TCP ports akan di-scan. Dan saya hanya menggunakan IntentScan. Baiklah, ketika selesai melakukan proses ini, maka kita dapat melihat banyak informasi di sini. Salah diantaranya adalah seperti port-port yang terbuka, seperti dijelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Port-port ini ada yang open, ada yang filtered, ada yang closed, dan ini kebetulan mungkin ini salah satu kelemahan ya, dan ini banyak sekali kelemahannya karena di sini semua port itu terbuka, dan jika kita lihat lagi di sini kita dapat melihat OS-nya, dan di sini OS yang dipakai adalah Linux, dan semuanya Linux ya. Oke, Linux. Dan di sini ada traceroute-nya juga, kita dapat melihatnya di sini. Lalu untuk topologi juga kita dapat melihatnya untuk topologinya. Dan ini adalah host details-nya. Jadi close port 59, yang tadi adalah open port ya. Ternyata maaf sebelumnya, ini tidak semuanya karena saya hanya menggunakan IntentScan, bukan yang full TCP. Dan di sini ada 59 close ports ternyata. Dari yang 1000 ya, yang di scan 1000 ports, 930-nya filtered, 11 terbuka dan 59-nya tertutup. Dan operating sistemnya adalah Linux.
dengan akurasi 93%. Di sini kita juga bisa melihat ya vendornya, OS family, generasinya juga. Lalu ada TCP sequence. Dan ini adalah history dari scanning pada ZenMap sendiri. Selanjutnya adalah kita akan melakukan SQL injection. Oke, jadi pada SQL injection ini saya menggunakan yang auto SQL map ini PY ya, pakai Python. Oke, dan saya sudah menyiapkan komennya dan menentukan targetnya. Kita kembali menggunakan www.thundertiger.com. Ini close dulu, baik. Yang pertama adalah kita harus mencari atau mengscan database dari target kita tersebut gitu. Dan untuk sintaksnya seperti ini. Oke, jadi Python SQL Map PY ini gunanya untuk menjalankan SQL Map PY-nya. Lalu min u kita akan mencek URL ini dan yang dicek adalah database-nya. Ini tinggal mencet enter. Maka kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan mungkin ini prosesnya akan memakan waktu yang lama. Semua itu tergantung spesifikasi internet dan perangkat yang digunakan. Oke, di sini sudah selesai. Dan di sini ada dua database ya yang terlihat seperti yang terlihat ada Brighted DB121 dan Information Schema. Lalu kita akan melihat isi table sebagai contoh di sini adalah Brighted DB121. Maka di sini kita ganti database tadi dengan tables, min tables, karena kita akan mencari tablesnya dan karena kita sudah tahu nama dari databasenya, untuk parameter ini kita ganti min d lalu nama tablesnya dan nama tablenya kita Brighted DB121. Oke, langsung saja kita running di CMD-nya. Dan di sini saya menggunakan Git. Oke, tinggal di enter. Maka dia akan memproses untuk mencari dari tabel-tabelnya. Dan di sini sudah tampil ya. Tabel-tabelnya terdapat 9 tables, yaitu admin, awards, bale menu, child product, content, enquiry, financial, images, dan products. Dan di sini, karena di sini tujuan hanya untuk pembelajaran, maka saya hanya akan melihat table product di sini. Dan karena saya sudah tahu nama database dan nama table yang akan diakses, maka kita ganti lagi untuk parameternya dari database jadi min d, maka untuk tables akan jadi min t dan dengan diikuti nama tablenya. Nama tablenya adalah products. Lalu min columns. Oke, tinggal kita running lagi. Di sini ia akan mencari atau mengscan kolom-kolom apa saja yang berada pada tabel produk. Dan terlihat di situ retrieve, ada ID, product name, PID, dan di sini sudah keluar semua ya. Ada order, description, feature, ID, image, bahkan tipe datanya pun di sini ada. Lalu untuk melihat isinya gitu, data-datanya, kita menggunakan dump. Dan karena juga kita udah tahu ya, sekarang nama database-nya kita sudah tahu, yaitu Brighted DB121. Lalu untuk nama tabelnya kita tadi products. Lalu untuk nama kolom kita tadi memilih. Sekarang kita memilih dulu kolomnya. Tadi kita belum milih. Saya akan di sini melihat product name. Oke, nama kolomnya product name.
dan kita dump datanya supaya kita dapat melihat data-data apa saja pada tabel tersebut. Oke, berjalan dan sesuai info-infonya di sini banyak sekali. Untuk lamanya ini tergantung spesifikasi internet, komputer, dan isi database tersebut. Nah, di sini sudah keluar semua. Nah, cukup banyak ternyata. Ada all-rounder crate, accessories, hair care product, houseware, kitchenware, ya. Pokoknya ini semua isi data-data dari kolom tersebut gitu. Kita juga dapat melihat admin, email, dan password dari jika ada table users ya. Biasanya pada database suatu sistem itu ada user dan user role gitu. Kita bisa melihat itu juga jika kita dapat melakukan SQL injection seperti ini pada sistem tersebut. Selanjutnya saya akan memperlihatkan penggunaan untuk PGP Tools sendiri. Jadi PGP Tools ini bertujuan untuk mengenkripsi suatu file dan mendekripsinya juga. Dan enkripsi dan dekripsi ini sudah dijelaskan pada PowerPoint sebelumnya. Pada saat pertama kali kita menginstal, kita perlu membuat precreate PGP key dulu. Ya, di sini kita masukkan full name, email, passphrase, ini passwordnya. Berhubung saya sudah melakukan pembuatan, saya tinggal mengenkript file saja. Kita pencet, maka akan muncul file-file yang ada pada komputer kita gitu. Dan kita tinggal memilih apa yang akan kita jadikan PGP itu filenya. Kita coba di sini penjualan PNG. Kita choose. Nah, di sini banyak settingan-settingannya. Di sini target file itu di mana kita akan menyimpan hasil file terenkripsi tersebut. Saya menggunakan use folder yang artinya hasil dari pengenkripsian tersebut akan disimpan tepat berada pada lokasi file yang kita enkripsi tersebut gitu. Pada kali ini itu directory D ya. Dan ini resipien ini penerimanya. Tadi kan pada sebelumnya kita telah membuat yang namanya keyring. Nah, gunanya keyring itu di sini. Ketika encrypt file, kita bisa melihat penerimanya siapa yang akan menerima file tersebut. Lalu di sini ada delete source file. Jadi setelah kita enkripsi, file yang sebelum transkripsi tadi atau penjualan PNG ini nanti kita akan delete-nya. Tujuannya apa ya? Karena tujuan mengenkripsi ini mengamankan file tersebut gitu. Jika sudah terenkripsi namun masih ada file original lah, buat apa seperti itu kan? Maka kita akan delete source filenya. Lalu ini setelah complete ya, after completion, setelah kita mengenkripsinya, kita dapat langsung membukanya. Oke, langsung saja kita encrypt. Dan sudah ya. Di sini kita melihatnya jika tersukses atau belum. Di sini extension dari file tersebut akan berubah yaitu PGP. Dan ketika kita memasukkannya, nah di sini akan muncul passwordnya, meminta password ya. Lalu untuk mendekripsi file juga sama seperti itu, kita tinggal pilih filenya, kita choose, dan dia akan meminta passwordnya gitu. Dan setelah itu maka file akan kembali lagi. Demikian presentasi saya. Debbie dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.